Mecca, the chief town of the Hijaz in Saudi Arabia, is the great holy city of Islam. Ratusan ribu umat muslim dari penjuru dunia datang ke Tanah Suci setiap tahunnya untuk beribadah haji. Sejarah perjalanan naik haji bagi umat Islam telah mengalami berbagai macam fase dari masa ke masa. Saat ini, proses keberangkatan haji bisa dibilang mudah berkat adanya dukungan pemerintah dan layanan transportasi. Namun ratusan tahun lalu, saat pesawat belum ada dan kendaraan darat yang diandalkan adalah unta dan kuda, muslim yang bukan berasal dari Arab Saudi harus menempuh perjalanan panjang sampai ke Tanah Suci. Zaman berkembang, begitupun dengan pelaksanaan haji. Semakin banyak umat muslim yang bisa datang ke kota suci Mekah. Hal ini pun tergambar dari ribuan bahkan ratusan ribu orang yang mengelilingi Ka'bah, situs paling suci bagi umat Islam di dunia. Mereka khusyuk melaksanakan ibadah dan berserah diri pada Yang Maha Kuasa. Namun pelaksanaan haji bukan tanpa tantangan dan masalah. Di tahun 1990-an, warga Irak kesulitan untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka bahkan harus menempuh jalur darat melintasi gurun pasir selama 4 hari untuk tiba di Mekah. Sementara itu, di tahun 2015, pelaksanaan haji bahkan harus dihantam 2 tragedi besar. Insiden pertama ialah runtuhnya kren yang menewaskan lebih dari 100 jemaah haji. Dan yang kedua merupakan insiden berdesakan di terowongan Mina yang juga menewaskan sekitar 2.400 jemaah haji. Pandemi COVID-19 yang juga menyebabkan pelaksanaan haji bagi umat muslim dunia harus tertunda. Pada 2020, hanya sekitar 10.000 orang yang diperbolehkan ibadah haji. Sementara, setahun berselang, hanya sekitar 60.000 jemaah yang melaksanakan ibadah haji. Pelaksanaan ibadah haji mulai kembali normal di tahun 2022, di mana jemaah haji tahun 2022 berjumlah 1 juta orang, di mana 150.000 diantaranya merupakan asal Indonesia. Dan di tahun 2023, Indonesia memiliki total kuota jemaah haji dari pemerintah Arab Saudi sebesar 229.000 orang. Jumlahnya semula hanya 221.000 orang, terdiri dari 203.320 kuota jemaah haji reguler dan 17.680 kuota haji jemaah khusus. Kemudian, Indonesia mendapatkan kuota tambahan jemaah haji sebanyak 8.000 orang. Pemirsa, ibadah haji bukan sekedar ibadah ritual dengan menggunakan ihram, melakukan tawaf atau mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Dalam ibadah haji ada pula prosesi sa'i atau berlari-lari kecil antara Bukit Syafa dan Marwah, melempar jumroh ke tiang jamarah, wukuf atau berdiam diri di padang Arafah, serta bertahlul atau memotong rambut. Ya, ibadah haji sebetulnya menjadi gambaran kehidupan umat manusia pada masa lalu, sekarang, dan kelak bahkan di akhirat. Ibadah haji menjadi puncak dari kewajiban umat Islam karena dalam ritual ini terangkumlah seluruh makna ibadah lainnya. Dan tentunya kami akan membahas lebih dalam terkait haji karena saat ini sudah ada bersama kami hadir di studio Metro TV ada Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis selaku Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz sudah menyempatkan waktu untuk hadir di studio Metro TV. Selamat Idul Adha juga Pak Ustadz. Selamat Idul Adha. Iya. Selamat berkurban. Selamat berkurban. Jadi kita akan awali perbincangan ya. Kita akan membahas terkait kurban juga Pak Khalil, tapi kemudian juga soal puncak ibadah haji yang sedang dilaksanakan oleh saudara-saudara kita, terutama umat Islam yang saat ini berada di Indonesia yang berada di Arab Saudi. Nah, kalau kita lihat tadi ya sudah ada berbagai puncak ibadah haji yang dilaksanakan, misalnya adalah wukuf di Arafah pada hari Sabtu waktu Indonesia kemarin. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak Khalil apa sebetulnya makna wukuf yang dilakukan dalam puncak ibadah haji? Ya, kita ingin menyampaikan karena ada perbedaan soal waktu ya. Oke. Jadi di sana Lebaran lebih dulu dibanding kita sehingga puasa Arafahnya itu tidak bersamaan dan tidak syarat memang puasa Arafah bersamaan dengan orang berwukuf. Wukuf itu kalau di Arafah dalam ibadah haji dihukumi dengan rukun. Rukun tidak boleh ditinggalkan, kalau ditinggalkan berarti dia tidak sah. Beda dengan wajib haji. Jadi rukun dan wajib dalam haji itu 2 hal yang berbeda. Nah, Arafah ini disebutkan oleh Rasulullah SAW, Al-Hajju bi Arafah. Haji itu pada poinnya pada saat Arafah. Jadi wukuf artinya berhenti, Arafah itu di tanah padang Arafah.
Jadi semua masyarakat yang melaksanakan ibadah haji, jemaah haji itu adalah semuanya pada waktu yang bersamaan, pada tanggal 9 itu mereka wukuf di sana, kemudian pada malam hari mereka mabit di Musdalifah. Ada yang kemarin murur sebagian, murur itu artinya karena kepadatan tempat di Musdalifah sehingga orang tidak turun untuk mabit, untuk nginap, tetapi mereka hanya lewat di tempat itu, berhenti sebentar mobilnya, bisnya, kemudian berniat untuk mabit di saat itu. Nah, wukuf ini adalah puncak dari haji karena memang kita sebenarnya secara filosofis itu kita di dalam hidup diperintahkan untuk diam. Bi Arafah, Arafah itu artikan adalah di mana kita bisa mengerti. Bahkan diceritakan dalam riwayat lain bahwa Arafah dikatakan Arafah karena pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa setelah keluar dari sorga itu bertemunya di Arafah. Tapi makna lain Arafah itu adalah mengerti, artinya orang yang wukuf di Arafah itu hanya hendaklah mengerti. Dia sejenak mengerti kepada Tuhan, mengerti kepada Allah, mengerti pada dirinya. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Orang yang tahu tentang dirinya sendiri dia akan tahu tentang Tuhannya. Jadi ini bagian dari rukun, semua pakaian ihram. Tidak ada yang berbeda pakaiannya. Bagi laki-laki itu hanya 2 helai kain itu, tidak boleh pakai apa lagi yang berjahit, menunjukkan apa yang paling tinggi di dalam kehidupan ini sebagai manusia adalah hamba Allah. Ibadur Rahman adalah hamba Allah. Jadi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji adalah orang yang secara totalitas karena Allah. Ia beribadah dari hartanya dan ibadah dengan fisiknya. Bahkan sekarang ada lagi ibadah itu yang menghalangi dari haji, bukan hanya fisik dan harta, tapi kuota. Jadi banyak yang sudah kuat secara fisik, mampu secara harta, tapi tidak bisa melaksanakan karena tidak dapat kuota. Banyak calon jamaah haji yang tidak bisa berangkat karena tidak dapat kuota, atau nyampe di sana tapi nggak dapat tasrih, tidak dapat surat untuk melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu orang-orang yang bisa melaksanakan ibadah haji adalah panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika ada di Arafah itu sebenarnya tidak ada bacaan khusus. Meskipun barangkali ada khutbah mengikuti Rasulullah, tapi tidak menjadi syarat sahnya dari haji, tidak. Dan ketika kita haji itu yang kita sampaikan adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Artinya labbaik itu kalau kita dipanggil umpamanya saya ini Khalil, dipanggil Khalil, labbaik. Oh ya. Nah, jadi sambutan dari panggilan Allah. Karena orang haji itu adalah panggilan dari Allah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu membangun Ka'bah kemudian ingin memanggil orang untuk berhaji. Ya Allah, bagaimana cara kita untuk memanggil orang haji? Panggil saja, katanya Allah. Wa adzim fin nasi bil ya'tuka rijalan wa ala kulli ya'tina min kulli fajjin amik. Serukan haji, nanti orang semua akan datang. Jadi kita ini kalau punya iman ke Islam di dalam diri kita pasti terpanggil berangkat ibadah haji. Bahkan yang sudah ibadah haji berkali-kali pun itu pengen haji. Kalau dihitung-hitung secara kasat mata dan kita rasakan itu kan rada sengsara ya. Kita bisa pikir umpamanya dari mulai ihram dia tanggal hampir kalau tarwiyah tanggal 8 di tarwiyah di Mina, kemudian dia berangkat ke Arafah tanggal 9-nya dia hanya pakai kain ihram, kemudian di sana dia mungkin sehari semalam, kan malamnya udah nyampe itu malam 9 full setelah ghurub, setelah terbenam matahari, kemudian berangkat ke Musdalifah. Di Musdalifah langsung ke Mina, ada dari Mina orang langsung ke tawaf ifadah. Ada yang mengatakan ada yang melakukan dengan cara melempar jumroh kemudian mereka tahallul, tapi ada yang langsung melempar jumratul aqabah langsung ke Mina. Itu kan berat dengan orang-orang yang sekian banyak. Saya pernah melaksanakan itu dari Mina sampai di situ diantar oleh mobil dari Mina ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah. Malam itu juga kami jalan kaki. Itu bisa kalau nggak salah ada sekitar 5 kilo ya dari tempat itu. Tapi kita menikmati dengan itu. Apa yang bisa kita rasakan karena keimanan itu. Oleh karena itu orang haji adalah orang yang punya kemampuan harta dan fisik saat yang bersamaan karena mendapatkan panggilan dari Allah. Panggilan keimanan dia akan merasakan nyaman dengan hal itu. Makanya yang ada di pelaksanaan ibadah haji di Arafah, kalau ketepatan bareng tanggalnya kita melaksanakan puasa Arafah, yang itu pahalanya dapat diampuni dosa kita yang lalu, dosa yang akan datang. Kemudian kita juga melaksanakan ibadah kurban ketika mereka sedang mabit di Mina. Ya tadi saya sebelum ke sini masih nyembelih hewan dulu gitu ya. Nyembelih kurban dulu. Kurban dulu. Dan itu bersamaan mungkin di sana orang-orang yang haji tamattu itu juga sedang membayar dam. Mereka juga
menyembelih hewan kurban juga, ya hewan dam di sana, hadyun gitu. Jadi dam berupa kambing atau berupa unta yang sifatnya bersama-sama. Jadi ada connecting keimanan antara orang-orang yang melaksanakan ibadah haji di Arafah, kemudian Musdalifah atau di Mina yang sekarang sedang di Mina, dengan orang-orang yang ada di masing-masing negaranya dengan proses puasa, kemudian Idul Adha, kemudian juga Idul Kurban. Selama 3 hari mereka mabit di Mina, saat yang bersamaan juga kita selama 3 hari ini ada Ayyamut Tasyrik. Jadi kalau yang hari ini belum bisa melaksanakan ibadah kurban, belum mampu besok dapat rezeki, ya bisa membeli hewan kurban karena masih ada waktu hari ini, besok lusa sampai tanggal 13. Sebagaimana mereka kalau ngambil mamanya mabit di Mina itu nggak ambil nafar awal sampai nafar sani sampai tanggal 13. Kita pun di sini bertakbir setelah sholat maktubah, itu juga bersamaan dengan takbir saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji. Iya Pak Ustadz, ini kita masih terkait dengan wukuf nih Pak. Ini wukuf seolah menjadi momen jemaah haji untuk berkomunikasi langsung dengan penciptanya begitu. Lalu bagaimana makna wukuf dalam hubungan antara jemaah haji dengan Allah? Yang pertama adalah ketika wukuf itu benar-benar kita tidak memiliki identitas apa-apa. Jadi predikat apa, jabatan apa itu sama. Saya melihat juga ulama-ulama besar ketika wukuf pun juga mereka bertelanjang dada. Ya, mereka hanya 2 helai. Kemudian orang-orang juga yang punya jabatan, mulai dari presiden beberapa negara yang melaksanakan ibadah haji, begitu juga orang yang menjadi pejabat, itu tidak ada bedanya. Artinya apa? Kita sebagai makhluk Allah itu tidak punya predikat apa-apa saat kembali kepada Allah kecuali dengan amal kita. Nah, disinilah pada saat wukuf itu connecting, ketersambungan orang-orang dengan Allah. Bagaikan ayyamil mahsyar atau yaumil mahsyar, seperti di hari mahsyar, hari penghitungan amal. Dan dulu Padang Arafah kan nggak ada pohon apa-apa. Sekarang sudah banyak menghijau ya, sudah banyak dari pohon-pohon. Dulu mungkin awal-awal itu hanya Bung Karno yang nanam pohon di Arafah itu. Sekarang sudah banyak pohon-pohon itu. Dan kita merasakan betul bagaimana kita merasakan seperti berhadapan dengan Allah karena kita tidak bawa predikat apa-apa, hanya 2 helai itu. Kemudian di padang mahsyar coba bisa dibayangkan kita ini sedang menghadap pada Allah, sedang dihisab oleh Allah. Maka kalau kita mengambil dari ayat dalam Al-Quran surat Yasin itu maqaddamu wa asyarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Bagaimana kita ini membayangkan saat di Arafah itu menghadap kepada Allah hanya membawa dengan amal-amal. Itu baru di dunia kita bisa merasakan itu ya. Bagaimana dengan akhirat langsung yang panas tadi. Sekarang umpamanya kita ketika wukuf di Arafah itu mungkin nggak merasa panas karena tenda-tenda banyak AC. Bisa kebayang ya, umpamanya saya kemarin itu baru dari Mesir, baru semalam saya datang dari Mesir. Mesir sedang panas juga, 44 derajat itu ya di sana itu. Ketika kami datang ke piramida itu di siang hari jam 12 siang. Itu panasnya, Masya Allah. Jadi saya perjalanan pun pakai mobil itu bisa pecah bannya. Itu baru ya di dunia. Dan saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji pun juga panasnya sedang memuncak di sana. 40-an juga panasnya itu. Baik. Jadi panas yang dirasakan itu coba dibayangkan bagaimana yaumil mahsyar itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bersambung. Jadi sepanjang waktu itu adalah zikir dan zikir tidak ditentukan zikir apa, silahkan berzikir. Mungkin kita baca doa-doa, juga banyak zikir-zikir yang diberikan oleh para ulama kita, guru kita. Sebenarnya bukan kewajiban itu harus dibaca menjadi syarat sahnya, tapi masing-masing kita itu bisa berdoa dan berzikir kepada Allah dan di situ kita mengartikan betul bahwa ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah kita. Yang kadang-kadang kita remehkan ya, cuma doa biarin aja. Seakan-akan tidak punya efek apa-apa. Bahwa yang bisa mengubah untuk kehidupan ini ketika kita mungkin kepepet di dalam berupaya, yang bisa mengubah paling kuat adalah doa kita. Baik, tentunya makna yang begitu mendalam ya Pak Ustadz, dan tadi juga disampaikan ada koneksi atau hubungan keimanan yang dilakukan antara umat Islam yang ada di negara-negara yang masing-masing atau yang sedang melaksanakan ibadah haji. Kita akan membahas itu sesaat lagi usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Newsline. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Newsline. Kita akan lanjutkan perbincangan dan kali ini terkait dengan makna berkurban di Idul Adha. Pak Ustadz, jadi hari ini umat Islam melakukan ibadah Idul Kurban juga. Apa sebetulnya makna dalam memberikan kurban? Kita seringkali
saru atau serupa antara kurban dan korban. Nah, kalau korban itu kita mengorbankan, melepaskan yang kita punya. Tapi kurban itu artinya mendekatkan, kurbanan, kedekatan. Di dalam bahasa Arab disebut juga udhiyah. Karena penyembelihan itu dilakukan pada waktu duha. Maka di sholat Idul Adha itu disunahkan orang tidak makan sampai pelaksanaan sholat. Dan disunahkan juga lebih cepat dilaksanakan agar lebih luas pelaksanaan ibadah kurban itu. Artinya kita menteladani Nabi Ibrahim totalitas untuk keimanannya kepada Allah. Pada saat itu anaknya yang diminta untuk dikurbankan, disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi Allah menggantinya dengan domba. Kita sekarang disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban. Secara syariatnya fikihnya adalah hewan ternak berupa kambing, domba, sapi, kerbau atau unta yang kita potong. Tapi sebenarnya ini adalah syariatnya. Lebih dari itu adalah filosofi dan nilai keimanan bahwa hewan yang kita korbankan itu bukan persoalan darahnya atau dagingnya yang distribusikan. Banyak orang salah bicara soal daging, tapi soal ketakwaan. Bagaimana kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita lebih cinta kepada barang, sesuatu, keluarga melebihi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan itu yang menjadi nilai pada kita, yang mendapatkan pahalanya dan mendapatkan kekorbanan. Nah, ibadah kurban yang kita laksanakan memang saat bersamaan ada kesalehan kepada Allah spiritual, ada kesalehan sosial. Karena saya bersamaan kita lepas harta yang kita punya karena Allah, saya bersamaan yang kita lepas juga dimakan oleh orang lain. Maka distribusi dari hewan kurban itu tidak semuanya untuk orang lain dan tidak semuanya untuk fakir miskin. Kita fikir seperti kifayatul akhyar membagi 3 dalam pembagian daging korban itu. Yang pertama adalah orang yang berkorban disunahkan makan dari sebagian daging itu. Kemudian bisa dijadikan hadiah kepada orang lain, orang terdekat, tetangga. Yang ketiga adalah orang yang membutuhkan, adalah bisa fakir dan miskin. Sekali lagi di hewan korban tidak boleh ada yang dijual, baik tulang maupun kulitnya, karena semua dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berkorban sebenarnya adalah orang yang sedang menyembelih sifat hewannya. Karena di diri kita banyak hewan nih, sombong ya kan, rakus, kemudian mungkin tidak pernah mengindahkan tentang bagaimana halal haram, tidak pernah mengindahkan syariat, yang penting enak bagi kita, nggak tahu milik siapa. Nah, pada Idul Adha itu pada dasarnya kita korban adalah hewani kita, kemudian ruh baik kita yang kita pelihara, yang kita rawat, sehingga bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Pak Ustadz, ini juga banyak pertanyaan menarik nih. Karena perayaan Idul Adha di Arab Saudi dan juga Indonesia ini berbeda. Bagaimana sih hukumnya, Pak? Karena kita menganut pada ta'addudul matali. Ta'addudul matali itu artinya beda-beda tempat terbitnya matahari. Maka terbenamnya pun berbeda. Di sini dengan di sana beda 4 jam. Kemudian kalau di Indonesia beda diukur dengan Amerika, berbeda bisa 12 jam. Oleh karena itu masing-masing daerah itu mempunyai otoritas, punya kedaulatan untuk melihat bulan. Jadi kalau bulan ternyata belum tanggal 1 di sini, di sana sudah melihat bulan, silahkan di sana untuk lebaran lebih dulu, di sini lebaran belakang nggak apa-apa. Dan seperti tadi awal kita sampaikan, puasa Arafah itu tidak berkaitan dengan orang yang wukuf di Arafah, tapi berkenaan dengan tanggal 9. Kan ini tanggal 9 kemarin, kemudian sekarang tanggal 10. Maka kita masih bisa menyembelih hewan kurban itu selama bulan Tasyrik ke depan. Jadi besok 11, 12, 13 masih bisa beli besok lusa. Meskipun orang girahnya sebelum lebaran sudah beli gitu ya. Oleh karena itu perbedaan ini jangan pertajam, dan kita sudah biasa berbeda. Mulai dulu sudah biasa Idul Fitri kadang-kadang berbeda. Idul Adha pun mungkin ada yang lebaran kemarin, ada yang motong kemarin, sesuai dengan keyakinannya. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Yang tidak boleh adalah kita yakin kemarin lebaran tapi lebarannya sekarang. Atau yakin lebarannya sekarang tapi ngikutin yang kemarin. Tapi munculnya keyakinan dari mana bisa kita tahu? Yang pertama tentu kalau orang yang punya kemampuan analisa dalil, argumentasi, tentu dari dalil argumentasi itu sebagai sarana keyakinannya. Tingkatan mutabik. Kalau memang tidak bisa, ya kita ngikutin siapa yang dipercaya. Kalau yang ikut Muhammadiyah silahkan ikut pimpinan Muhammadiyah, yang NU ikut pimpinan NU, yang Al-Irsyad, PRT dan seterusnya. Kalau tidak dalam organisasi, udah ikut pemerintah saja. Karena nanti yang bertanggung jawab di hadapan Allah adalah
pemerintah, dan pemerintah berdasarkan ulama yang memberikan pengetahuan keagamaan itu kepada pemerintah. Baik, betul sekali tadi ya, perbedaan bukan untuk semakin dipertajam, tapi ini tentu menjadi kekayaan untuk kita, apalagi bangsa Indonesia. Terima kasih banyak Pak Ustadz sudah memberikan banyak pencerahan bagi kami dan hadir langsung di studio Metro TV. Sekali lagi terima kasih Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis telah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.